We pray for better days. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengabuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Shalom saudara semuanya, selamat hari Minggu. Saya percaya setiap kita dalam kasih dan kebaikan Tuhan, amin. Dan bahkan apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, kita mau tetap percaya bahwa kita punya Tuhan Allah yang besar, Allah yang layak dipuji dan dimuliakan, amin. Mari kita siapkan kehidupan kita dalam mengawali ibadah hari ini. Bila dengan segala ucapan syukur kita boleh datang kepada Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang baik ini, di mana kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di hari Sabat ini. Dan tiba saatnya kami siapkan hidup kami Tuhan, untuk membawa seluruh tubuh jiwa kami untuk kepujian bagi Engkau dalam memuliakan menembuskan setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan dengan segenap kehidupan kami Tuhan. Biarlah namamu dipermuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Siap-siap memuji Tuhan, bersama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita punya Allah yang besar, Allah yang layak dipuji dan dimuliakan Tuhan, amin. Mari kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. Haleluya. Karena Tuhan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Akan berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita pilihan kita, terpujilah Tuhan
terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya, setiap kita memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama. Besar Tuhan dan layak dipuji, besar namanya, kekalah kuasa-Nya, aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia ada bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari sekali lagi kita membesarkan nama Tuhan, Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Besar Tuhan dan layak dipuji, besar namanya, kekalah kuasa-Nya, aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Mari kita berikan syukur yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, kita punya Tuhan yang perkasa buat setiap kita. Amin. Dialah yang ada di pihak kita. Baiklah, kita boleh semakin lebih lagi mendekat kepada Tuhan, sebab kita percaya hanya dekat Allah saja ada ketenangan dalam setiap hati kita. Amin. Mari siapkan setiap kehidupan kita lebih lagi, saudara. Kita menghadap dalam tahtanya, kita menghadap di hadiratnya. Kita bawa setiap hati kita mulai melekat lebih lagi kepada Tuhan Allah kita. Orang masyarakat ramaya lawan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat waktu terbaik untuk kami boleh datang kepada Engkau.
untuk kami boleh mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengalami lawatan Tuhan atas hidup kami. Orang masyarakat kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkau menjadi perlindungan dan keselamatan yang sempurna atas kami Tuhan. Dan kerinduan kami dan selalu bersekutu dengan Engkau. Orang masyarakat, terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dekat Allah saja rasa tenang kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baik. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, mari kita mendekat lebih lagi Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
bersamamu sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita nikmati hadirat Bapa. Sungguh hanya dekat Allah saja Bapa. Oh, haleluya. Sungguh indah bersama, ya. Sungguh indah. Kami mau selalu dekat dengan, menikmati kasih setia. Kami mau dekat pada, haleluya. Engkaulah ketenangan hati kami, Engkaulah kekuatan jiwa kami, hanya di dalam-Mu rasa tenang hati kami, haleluya. Haleluya. Oh, kami menyembah yang Allah dan Raja kami. Kami memuji-Mu, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami menyembah-Mu, Engkaulah gunung batu dan perisai bagi kami. Orama shekara rama yala rama sere, yala rama sere. Hadirat-Mu pulihkan kami, hadirat-Mu puaskan hidup kami. Haleluya, haleluya. Orama yala rama sere. Oh ya la haleluya. Ora ya la kita nikmati hadirat Tuhan hari ini. Dia yang rindu dan setia dalam setiap kehidupan kami. Dia yang rindu melawat menjaga setiap kehidupan saudara dan saya hari ini. Apapun yang sedang terjadi hari ini, apapun yang sedang kita saksikan hari-hari ini, kita punya Allah yang setia, kita punya Allah yang ajaib, kita punya Allah yang dahsyat. Orang masyarakat rama ya rama 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 ya rama masyarakat rama ya rama rama. Mari kita mendekat pada Dia, mari kita melekat pada hati. Dia Allah yang ada bersama kita dalam setiap jalan hidup kita. Orang masyarakat orang masyarakat orang masyarakat orang sungguhnya bersama saja Tuhan kami boleh melewati semua perjalanan hidup kami. Bahkan kami tahu Tuhan perkenanan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga Kau yang bertindak berikan pertolongan demi pertolongan dan anugerah yang besar Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang sedang terjadi atas kehidupan umat-Mu hari-hari ini, kami percaya setiap kami sanggup melewatinya bersama Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua.
Haleluya. Mari kita hanya bersama ya Bapa. Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali katakan bersama Bapa. Bersamamu Bapa. Ya, terima kasih Bapa, kami percaya hanya bersama Engkau kami bisa melewati semuanya Tuhan. Bahkan perkenanan yang menentukan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih kami percaya Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan bagi setiap kami makhluk ya Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapak anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lalu kita bersyukur, kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih semua karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya Engkau sedang melawat setiap kehidupan umat. Maka pada saat hari ini Tuhan, di mana kami boleh merayakan Engkau bangkit buat setiap kami, maka Tuhan kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat boleh mengalami kelegaan dan sukacita dalam Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan kami boleh melewati segala yang Kau izinkan terjadi di kehidupan kami ketika kami bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudaraku, saya percaya setiap kita diberkati dan Tuhan mau berkati setiap kita lebih lagi melalui firman-Nya. Amin. Maka mari kita persiapkan kehidupan kita. Biarlah hari ini Tuhan yang berfirman buat setiap kita. Kita percaya apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, maka kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Di setiap kita bahwa hidup kita dengan sungguh-sungguh percaya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
Yesus ku percaya padamu. Mari katakan dengan iman, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya tetapi kami merasakan bahwa Hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Amin. Engkau melepaskan kami yang terikat. Amin. Engkau menyembuhkan kami yang sakit. Amin. Engkau membebaskan kami yang terikat ya Bapak dan Tuhan. Engkau menguatkan kami yang lemah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari yang penuh dengan berkat pada hari ini Tuhan. Hari yang penuh dengan mukjizat. Bahkan dengan iman kami berkata bahwa Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi juru selamat adalah satu-satunya di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang senantiasa berjalan di depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena meskipun kami saat ini beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami begitu suka cita, kami begitu berbahagia Tuhan bersama dengan Engkau. Karena kami mempunyai Engkau ya Tuhan Yesus yang hidup, punya Tuhan yang tidak pernah gagal, yang bertolak tepat pada waktunya, yang tidak pernah terlambat, dan Engkau Allah yang hadir di mana-mana. Dan saat ini Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang senantiasa mencukupkan segala-galanya dalam kehidupan kami. Allah yang itu berbicara melalui kami. Buat kami masing-masing,
sebab kami siap mendengar renungannya. Kami butuh firman-Mu. Kami membutuhkan kuasa-Mu, membutuhkan kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mulai dikuatkan, kami dimampukan melalui kuasa firman-Mu ya Tuhan. Saya boleh menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara baik kami, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus bersama kita berkata, amin. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya.
FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, saya senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun melalui ibadah online pada saat ini. Haleluya. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan hari ini dengan tema menang atas pencobaan. Mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3, menang atas pencobaan. Haleluya. Kita akan buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa hari ini kita akan mengalami kemenangan, menang melawan pencobaan, di mana COVID-19 hari ini ada di depan kita. Dan kita percaya kita akan mengalami kemenangan. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita secara nyata bahwa hidup seseorang ini, hidup manusia ini adalah bahwa manusia ini bisa mengalami yang namanya sakit. Mulai dari sakit yang ringan sampai sakit yang mungkin bisa mengakibatkan kematian. Itulah realita kehidupan. Semua orang bisa mengalami sakit. Oleh karena itu bahwa mari kita sadari betul bahwa nyatanya manusia itu bisa sakit. Nggak selalu kita itu sehat, nggak selalu kita selalu bugar. Kadang-kalanya bahwa manusia mengalami yang namanya sakit. Yang kedua bahwa secara khusus virus COVID-19 ini bisa menyebabkan kematian atau tanpa komorbid, orang yang terindikasi terpapar COVID-19 di hari-hari ini bahwa saya kalau menyaksikan, melihat, mendengar, rasanya sedih. Bagaimana orang-orang yang kita kasihi, teman, kerabat, dia harus meninggal oleh karena COVID-19 ini. Kayak itu nyatanya. Ya, memang walaupun banyak orang juga yang terpapar, tapi sehat sampai hari ini. Puji Tuhan. Berarti Tuhan masih beri kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Dan realita yang ketiga yang kita pahami adalah bahwa, saudaraku, manusia bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Manusia bisa kehilangan oleh orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi.
Dan pada umumnya manusia itu adalah tidak siap untuk ditinggalkan. Inilah fakta yang ada, bahwa orang gak siap ditinggalkan. Mungkin ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan oleh anak-anak, saudara, kerabat. Dan manusia pada umumnya tidak siap untuk ditinggalkan. Nah, oleh karena itu mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini, bahwa ada kesalahan dalam kehidupan kita, ada yang keliru kita memahaminya, bahwa kesalahan bisa terjadi dalam pemahaman kita, yaitu bahwa kalau orang sudah percaya kepada Kristus, maka kita tidak akan mengalami kesulitan hidup yang berat. Ini yang orang keliru. Bukan dia udah percaya kepada Tuhan, bukan udah melayani Tuhan sekian lama, harusnya kan nggak mengalami penderitaan, harusnya nggak mengalami sakit. Mari kita lihat dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku, jadi bahwa kita salah pemahaman kita. Kalau orang yang sudah kenal Tuhan, percaya kepada Kristus, tidak mengalami kesalahan, tidak harus bebas dari persoalan. No. Semua orang akan mengalami yang namanya masalah persoalan. Tetapi kalau kita mengalami situasi pencobaan dalam kehidupan kita, biarlah anggaplah itu sebagai suatu dikatakan kebahagiaan. Karena kita boleh mengalami pencobaan demi pencobaan, dan kita percaya bahwa kita pasti akan menang atas pencobaan itu. Karena kita tahu bahwa justru ujian terhadap iman kita ini yang akan menghasilkan ketekunan di dalam Tuhan. Nah, kita bisa gagal paham. Yang kedua adalah kesulitan hidup adalah karena hukuman Tuhan. Orang menganggap bahwa itu sakit, kena COVID oleh karena dihukum Tuhan. Jadi kena masalah karena dia berdosa. Memang akibat dosa orang bisa mengalami peristiwa yang tidak kita inginkan. Tetapi tidak semua masalah yang kita hadapi adalah oleh akibat dari dosa atau kesalahan. Mari kita lihat bandingkan dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak kapan? Sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Apakah orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Yesus menjawab, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Iya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi nggak semuanya kita disamaratakan bahwa kalau kita sakit, kalau kita mengalami masalah itu oleh karena dosa kita, oleh karena kesalahan kita. Enggak, seperti itu. Memang ada kalanya bahwa kita menghadapi masalah oleh karena kita sendiri yang lalai, oleh karena kita sendiri yang salah. Mungkin kita juga mengalami hal-hal yang dosa, bisa kita mengalami masalah. Tapi kalau itu kita mengalami masalah karena dosa kita, ada waktunya tentu Allah menyatakan dirinya kepada kita untuk kita bertobat. Tetapi kalau itu memang bukan oleh karena kesalahan kita, bukan oleh karena dosa kita,
Dan kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Mari kita lihat Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Bagaimana realita kehidupan manusia ini. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dikatakan ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan minyakkannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yohanes menggambarkan bahwa orang yang dikasihi dan mengasihi Yesus pun bisa sakit. Lazarus mengalami, Lazarus dikasihi oleh Tuhan, Lazarus mengasihi Tuhan, tetapi Lazarus sakit bahkan sampai mati. Jadi inilah dalam kehidupan kita harus tahu bahwa orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan pun bisa sakit. Jangan heran, jangan jadi bertanya-tanya. Kau sudah kenal Tuhan, sudah melayani Tuhan, masih aja sakit, masih aja mengalami masalah dan lain sebagainya, saudara. Ternyata bahwa orang yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan pun bisa saja dia sakit. Dan yang kedua dalam ayat yang ke-24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat yang ke-32. Ini reaksi ketika kita mengalami yang namanya masalah, kehilangan oleh orang yang kita kasihi. Inilah reaksinya. Dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Inilah reaksi yang muncul terhadap masalah. Reaksi manusia muncul ketika kehilangan. Maria kehilangan saudaranya namanya Lazarus. Ini reaksi yang dia miliki. Dia berkata, Tuhan, sekiranya Kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya lihat ada tahapan duka cita. Menurut Elizabeth, bahwa tahapan duka cita yang pertama adalah menyangkali. Seringkali orang tahapan yang umumnya adalah bahwa kita seringkali menyangkal, nggak percaya. Sama ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Bahkan bukan hari-hari ini kita dikejutkan. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu, dan bahkan baru aja kemarin baru telepon kasih kabar, tiba-tiba dapat kabar besok paginya dipanggil pulang. Seringkali kita nyangka, nggak percaya. Ini reaksi yang pertama orang ketika kehilangan, selalu menyangkal. Nggak mungkin, mungkin mimpi inilah. Mungkin orang sampai tepuk-tepuk, mimpi nggak? Tuhan subit, ingat mimpi nggak nih?
Seringkali kita tidak siap. Yang kedua adalah marah. Seringkali orang tanpa yang dia marah. Mungkin banyak yang disalahkan. Mungkin bisa malah marah kepada diri sendiri, marah kepada orang lain, marah kepada Tuhan. Mungkin ada penyesalan. Aduh, kenapa kemarin gak segera bawa ke rumah sakit? Mungkin juga orang berkata marah kepada orang lain, kenapa kau tidak menolong? Mungkin bisa marah pada keadaan. Dan yang ketiga adalah tahapan duka cita, yaitu tawar menawar. Serta tawar dengan Tuhan Yesus. Dibilang sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mau. Kenapa kau tunda-tunda? Ada orang bilang, aduh, lebih kenapa dia yang, kenapa aku saja? Kenapa menimpa keluargaku ya? Kenapa nggak orang lain saja? Kurangnya apa? Seringkali orang suka tawar-menawar. Dan lebih lagi adalah bahwa orang ketika reaksi muncul kehilangan adalah bahwa dia depresi, mulai khawatir, cemas. Apa yang dilakukan? Apa yang diperbuat? Sudah bingung, buntu, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kita bisa masuk tahap yang nanti kita bisa menerima. Pada akhirnya kita bisa menerima, oh sudah waktunya Tuhan. Udah waktunya harus pulang ke rumah Bapa di surga. Ini kalau kehilangan oleh orang. Akhirnya ikhlas. Nah, mari kita lihat kembali. Ketika Lazarus dia mati, bahkan lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul perikop ini adalah Lazarus dibangkitkan. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-33 sampai dengan 35, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat yang keempat, ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ternyata bahwa tangisan itu adalah ekspresi kesedihan kita. Jadi menangislah jika perlu menangis. Dan menangislah bersama orang-orang yang menangis. Yesus nangis, sedih. Seringkali ketika kita menguatkan teman kita, saudara yang sedang kehilangan, saudara bro, si sabarnya sudah bersama dengan Tuhan. Sudah nggak lagi menderita lagi di dunia ini. Dia sudah bahagia bersama dengan Tuhan. Saya pikir orang juga di kota juga, aku tahu dia kenal Tuhan, dia pasti sudah bersama dengan Bapa. Tapi izinkanlah untuk dinangis bersama dengan kita. Kasihlah bahunya. Sekarang nggak boleh lagi pandeminya. Udah tanggung lah. Jadi ekspresi itu adalah tangisan. Yesus pun ikut sama-sama menangis. Dan yang keempat, inilah mukjizat Tuhan terjadi. Ayat 41 sampai 42. Realita kehidupan yang ada di dalam kehidupan Lazarus, Marta dan Maria. Ayat 41 berkata, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak,
ingat nih, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi apa saudaraku? Realitanya kita lihat bahwa mukjizat Yesus selalu ada tujuan yang khusus. Di sini ketika banyak orang melihat, orang yang mengelilinginya, dia tahu bahwa Yesus yang berkuasa. Jadi kalau orang percaya, orang sudah kenal dengan Tuhan, mukjizat kesembuhan bukan hal yang spektakuler. Karena justru tujuannya adalah bahwa orang-orang di sekelilingnya bisa percaya kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang percaya itu harusnya sakit, udah serius. Stadium berawal pun udah serius. Kanker pun gak serius. Dosa harusnya serius. Karena sakit justru mungkin bisa sebagai jalan tol, jalan cepat untuk datang ke rumah Bapak. Tetapi dosa itu ialah yang memisahkan kita dari kasih Tuhan, yang kita tidak sampai ke rumah Bapa di surga. Maka itu bahwa mukjizat kesembuhan bukan yang istimewa. Mukjizat yang terbesar adalah bahwa kita bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan. Buat apa hidup kita lama kalau hidupnya tidak dipergunakan waktu yang baik untuk dengan bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau kita hidup sampai hari ini masih diberikan kesempatan umur panjang, bersyukur. Itu artinya bahwa hidup kita diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dengan bijaksana menggunakan waktu ini. Maka itu bahwa sekali lagi saya sedih sekali ketika mendengar orang-orang yang kita tahu, kita kenal, yang kita kasih dipanggil pulang oleh karena terpapar COVID-19 ini. Maka saya pesan kepada semua jemaat, ini waktunya kita harus, ya memang kita harus beriman, tapi iman yang bertanggung jawab. Artinya apa? Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ingat, kita masih ada di pandemi COVID. Prokes selalu kita jalankan. Selalu pakai masker. Kalau kita keluar rumah maupun di rumah ketika dianggap perlu. Lalu cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Kita harus ingat terus. Dan jaga jarak, jauhi kerumunan. Karena dengan itulah kita bisa memutus mata rantai COVID-19 sehingga pandemi boleh cepat hilang. Tentunya kita tidak mau, kita jaga diri kita, jaga orang lain. Kita nggak mau tertular, saya juga nggak mau menularkan orang lain. Karena kasihlah kesempatan orang-orang yang belum bertobat supaya dia bertobat dulu. Kalau sudah bertobat, dan kenal dengan Tuhan, kalau pulang-pulang, Tuhan sudah menyediakan rumah. Tapi bagi orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan, belum siap, kita harus kasih kesempatan. Walaupun akhirnya bahwa itu kan sudah jalannya Tuhan, tapi kita harus jaga, kita ambil kesempatan. Mari, saudaraku yang dikasih Tuhan, bila firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa masih ada mukjizat, masih ada kesempatan. Dan inilah realita kehidupan kita hari ini. Jangan takut, jangan khawatir. Bersama dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita kembali di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu buat pencobaan-pencobaan yang kami alami di hari-hari ini.
Kalau saat ini kami mengalami pencobaan yang begitu besar rasanya, tetapi kami tahu bahwa pencobaan yang Kau izinkan terjadi tidak melebihi kekuatan kami. Oleh karena Tuhan, bila di saat ini kami mulai introspeksi diri kami, terlebih lagi kalau sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, kami boleh ingat akan kasih-Mu, ingat akan pengorbananmu yang begitu luar biasa. Engkau tidak berdosa dijadikan dosa, Engkau tidak salah dijadikan salah. Bahkan di atas kayu salib ada pertukaran yang besar. Yang seharusnya kami mati binasa, kami boleh hidup yang kekal. Yang harusnya kami menderita, tetapi kami mendapat kemuliaan. Yang seharusnya kami ini Tuhan dikutuk, tetapi kami mulai berkat. Dan masih banyak pertukaran yang luar biasa yang ditanggung oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami bersyukur kalau kami sudah menerima mujizat yang begitu besar, itu keselamatan. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat mujizat dalam kehidupan setiap kami di hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan introspeksi diri kita supaya kita masuk dengan cara yang benar. Artinya kita tidak menyimpan dosa, menyimpan kesalahan, apapun yang kita lakukan. Maka berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada saat ini, mana kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Dan kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau ampuni akan segala dosa pelanggaran kami, baik kami yang kami sadari maupun tidak kami sadari Tuhan. Kuduskan layakan kami. Dan kami tahu bahwa firman-Mu berkata Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kami datang minta ampun, Kau mengampuni kami. Dan saat ini kami mau meneriakan diri kami Tuhan, bahwa Kau telah melayakan kami, telah kuduskan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini saudaraku, kita akan sama-sama masuk perjamuan kudus. Kita akan angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi. Kita akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dengan Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dengan tanda tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami adalah orang-orang yang berbahagia karena telah membaca firman Tuhan, mendengarkannya, serta menyimpan dalam hati saya melakukannya. Maka Tuhanlah yang akan memberkati seluruh aspek setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengakhiri pada kami saat ini. Dan kami percaya Kau telah menyediakan berkat bagi setiap kehidupan kita. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang maju dengan Roh Kudus menyertai saudara kita sekalian. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama kita berkata,